kabarnya hari ini anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, pada pembelajaran kali ini, apakah sebelumnya ada yang tidak hadir? Tidak, Pak. Ya, ada semua ya? Hadir. Ya, ada semua. Berarti Pak tidak perlu memeriksa kembali apa saja. Nah, jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita di kelas, marilah kita berdoa menurut kepercayaan agama masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, silakan dilihat dahulu di sekitar anak-anak sekalian. Apakah masih ada sampah berserakan? Jika ada sampah, mohon dipungut terlebih dahulu sebelum kita mulai belajar, agar pembelajaran kita dapat terasa nyaman. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang tali busur lingkaran. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang yang namanya tembereng dan juga busur. Nah, itu ada busur dan juga ada tali busur. Nah, nanti kita akan tahu beda antara tali busur dan busur. Nah, kemarin masih ingat busur itu kayak apa? Melengkung atau mendatar? Melengkung ya. Jadi yang busur itu melengkung pada lingkaran. Nah, coba kita lihat dulu salah satu video. Nah, di sini ada video yang akan siapkan. Nah, silakan disimak dulu ya. Sahabat, apa yang dibayangkan kalau menghadiri acara pernikahan adat Minangkabau? Pasti ada beberapa benda yang menjadi ciri khasnya dong. Mulai dari baju kurung, hiasan pengantin, sampai hiasan yang digunakan di atas kepala anak daro alias pengantin wanita. Wow, rancang banget. Hiasan kepala oleh pengantin wanita dinamakan sentian. Biasanya hiasan kepala pengantin ini memiliki 7 tingkatan. Ada juga loh yang hanya terdiri dari 3 atau 5 tingkat saja. Nah, sentian ukuran kecil biasa digunakan oleh pendamping pengantin wanita. Dalam adat Minang, sentian menjadi lambang beratnya tanggung jawab. Nah, oke. Nah, itu adalah apa ini videonya? Tentang ya, sentian itu dipakai saat beralih Acara-acara pernikahan. pernikahan. Nah, itu dipakai pada wanita atau pria? Wanita. Wanita ya, jadi pria Di pakai daerah pria. Tinggaburo. Ya. Nah, itu adat kita nanti nanda semua itu kalau menikah di Minang itu akan pakai sentian juga, ya. Nah, tentang sentian ini adalah sebuah adat ya, adat yang berada di sekitar kita ataupun yang biasa orang Minang pakai untuk pada saat acara-acara tertentu. Nah, biasanya itu bisa kita lihat pada pernikahan, di mana wanita itu memakai sentiang di kepalanya. Nah, sebagai dari video tadi ada juga disebutkan bahwa ada sentiang yang berukuran besar dan ada juga sentiang yang berukuran sedang ataupun kecil. Nah, tingkatannya juga beragam, ada 3, 5, dan 7. Nah, itu hitungannya di tangan dan jeda. Nah, apa hubungannya dengan materi kita ini? Nah, itu nanti kita akan mempelajarinya melalui lembar kerja peserta didik atau KPD yang akan Bapak berikan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, di sini kita akan mempelajari tentang tali busur, di mana kita nantinya akan mengetahui ataupun sebelumnya kita telah pada saat SMP sudah ada pastinya belajar mengenai lingkaran dan juga sudah mengetahui yang mana itu tali busur. Tapi kita di sini akan memperdalami apa itu tali busur sebenarnya. Oke, sekarang Pak akan bagi kelompoknya. Membagi kelompok. Nah, membagi kelompok kita akan mengenal dulu tali busur tersebut. Kemarin yang sisi lengkungnya kemana Pak? Sisi lengkungnya adalah busur lingkaran. Nah, untuk tali busurnya adalah yang yang lurus. Nah, yang mendatar itu adalah posisinya tidak ada lengkung-lengkungnya, itu adalah tali busurnya. Jadi yang busurnya adalah yang melengkung. Nah, itu hubungannya dengan materi kita yang kemarin. Selanjutnya
mengerjakan KPD, Bapak akan bagi Ananda semua berdasarkan satu kelompok ataupun satu kelompok beranggotakan 4 orang. Nah, silakan duduk per kelompok. Silakan Edo untuk merapat lagi pada kelompoknya. Silakan dikerjakan untuk KPD-nya. Iya. Nah, di sana silakan dibaca dahulu KPD pada masalah pertama. Coba Ananda Laura dibacakan untuk literasinya. Silakan. Suntiang adalah perhiasan kepala bertingkat berwarna keemasan yang dipakai oleh perempuan Minangkabau. Hiasan ini berbentuk setengah lingkaran yang terdiri dari susunan ornamen bermotif flora atau fauna. Di antaranya diambil dari bentuk bunga mawar, pisang, burung merah, kupu-kupu, dan ikan. Ukuran suntiang berbeda menurut pemakaiannya. Suntiang yang dipakai pengantin perempuan memiliki ukuran atau yang disebut dengan suntiang gadang. Sedangkan suntiang berukuran kecil disebut suntiang ketek. Biasanya dipakai oleh pendamping pengantin atau pasumandan atau penari tradisional. Suntiang Minang bukan hanya sekedar aksesoris, tetapi juga makna dan filosofi yang mendalam. Seringkali digunakan dalam acara-acara adat, mulai dari pernikahan, pengangkatan, adat, hingga upacara keagamaan. Hiasan ini melambangkan nilai-nilai yang dipercaya masyarakat Minangkabau. Nah, Asri akan melangsungkan pernikahan beberapa bulan lagi. Ia sudah mulai mempersiapkan untuk segala kebutuhannya untuk pernikahan. Salah satu hal yang belum dipersiapkannya adalah suntiang untuk acara pernikahan. Tetapi ia terlalu sibuk untuk mencari suntiang yang pas dengan kepalanya. Agar memudahkan untuk mencari suntiang tersebut, ia mengukur kepalanya dan akhirnya langsung mendapatkan suntiang yang pas dengan kepala tersebut dalam sekali pencarian. Jika Ananda adalah Asri, bagaimana prosedur Ananda untuk mendapatkan suntiang tersebut? Jawablah pertanyaan di bawah ini untuk membantu Ananda tentang tali busur pada lingkaran. Udah, Pak? Oke, terima kasih pada Ananda Laura. Nah, itu sudah ada kan, kita juga menambah pengetahuan kita tentang budaya Minangkabau kita. Di sini suntiang seperti yang disampaikan Laura tadi adalah salah satu atribut yang digunakan pada saat acara-acara Minangkabau, itu misalnya itu pernikahan. Nah, silakan dilihat kembali, dilihat KPD-nya dan dikerjakan. Mulai dari nomor 1 pada masalah pertama. Nah, silakan aktivitas yang pertama ya, silakan dilihat. Itu nanti Anda akan bekerja sesuai dengan instruksinya, diharapkan. Mulai dari instruksi yang pertama, lalu kedua dan ketiga dan seterusnya. Nanti akan setelah selesai kita akan lanjutkan pada aktivitas kedua. Ya, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Nah, baik, itu tadi sudah selesai kita mengerjakan untuk aktivitas pertama. Selanjutnya itu untuk aktivitas kedua, itu adalah gambar kincir air. Nah, silakan pada Ananda Edo untuk membacakan terkait kincir air terlebih dahulu. Nah, itu
kita akan mengetahui bahwa sebenarnya kincir air ini dari mana sih asalnya. Nah, itu aku ambil dari Wikipedia bahwa ternyata kincir air ini pertama ditemukan oleh Thomas siapa itu? Stanford Raffles ya, Raffles menemukan juga Raffles ya, Thomas Stanford Raffles. Nah, di situ dikatakan bahwa kinciran air ini ditemukan di Minangkabau saat dia ke Sumatera pada tahun 1818. Nah, silakan itu untuk dibacakan untuk aktivitas kedua kita. Baik Pak. Thomas Stanford Raffles saat melakukan penjelajahan di Sumatera pada tahun 1818 mencatat kincir air lazim ditemukan di Minangkabau. Ia menganggap kincir air itu sebagai penemuan asli pribumi setempat, mengingat bangsa Eropa dan Cina belum pernah menginjakkan kaki di tanah Minangkabau. Hingga saat ini, kincir air masih menjadi andalan segelintir petani di tepi sungai itu untuk mengairi sawah. Lanjut Pak. Lanjut. Kincir air adalah alat berbentuk lingkaran di tepi sungai yang digunakan untuk mengangkut air, terutama untuk tujuan irigasi. Alat ini berputar pada sumbunya karena dorongan aliran air sungai yang cukup deras. Sejalan dengan berputarnya kincir, tangguk mengambil air dari sungai dan menumpahkannya ke talang atau penampung air. Selanjutnya, air dari talang didistribusikan ke daerah yang membutuhkan, seperti untuk mengairi sawah dan pasokan air untuk masjid. Kincir air di atas digunakan untuk pembangkit energi dan irigasi. Sudah? Oke, nah di situ ada masalah yang akan kita selesaikan. Nah, itu kan kita sudah tahu bahwa kincir air itu salah satu dari peninggalan ataupun yang berada di daerah kita, Minangkabau. Jadi ditemukan pertama kali oleh Thomas Stanford Raffles. Nah, itu juga penemu dari Rafflesia, bunga Rafflesia tadi. Nah, dia beranggapan bahwa itu tuh adalah karya dari pribumi ataupun dari daerah kita sendiri, karena sebelumnya tidak ada bangsa Eropa ataupun dari Cina yang telah berada di sini sebelumnya. Nah, silakan diselesaikan pada masalah tersebut. Nah, setelah itu Anda akan Bapak minta untuk tampil salah seorang saja perwakilan untuk menyampaikan hasil diskusinya mengenai aktivitas satu dan aktivitas kedua. Ya. Baik, sebelumnya Pak akan untuk menyelesaikan masalah yang aktivitas kedua. Nah, kita perlu mengingat ini. Nah, ini konsep ya. Sebuah teorema bahwa panjang tali busur adalah 2R sin theta per 2. Nah, tadi apa? Masih ingat? Jari. Sin ini apa? Sinus. Apa nih bacanya? Theta per 2. Nah, ini apa? Sudut pada busur ya. Nah, antara lagi yang sebelumnya bahwa ini kan ada theta. Nah, theta per 2 ini nanti dicari sehingga nanti kan berarti yang mana merupakan tali busur. Nah, di sini kan tali busurnya. Lalu kita akan mencari juga hal yang diperlukan, yaitu untuk mencari tali busur adalah jari dan juga sudut pada lingkaran tersebut yang membentuk tali busurnya.
Nah, jadi kita dapatkan hasilnya 2 dikali jari-jari dikali dengan sudut sinus sudut keduanya. Nah, itu untuk mencari masalah nomor aktivitas yang kedua kita. Oke, silakan salah satu dari kelompok itu untuk tampil. Siapa akan tampil? Nadita, Pak. Oke, silakan pada Nanda dipersilakan untuk menampilkan hasil diskusi dari kelompoknya. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 atau mempresentasikan hasil diskusi kami tentang masalah yang pertama, yaitu tentang suntiang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan tepuk tangan pada Ananda. Oke, sangat bagus sekali presentasinya. Oke, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Silakan untuk selanjutnya kita akan mengerjakan tugas. Maka ada soal latihan yang akan kita lakukan. Dan juga ini sebagai penilaian formatif pada pembelajaran kita kali ini. Nah, di sini ada 1 soal dan 2 anaknya. Silakan dikerjakan dahulu untuk soal latihan kita di buku latihan masing-masing. Nah, di sana kita sudah mengetahui bahwa yang mana itu nilai busur dari aktivitas yang pertama, dan untuk mencari nilai busur kita ketahui dari aktivitas kedua. Nah, kita itu ada 2 tahap berarti ya. Untuk aktivitas pertama kita untuk mengetahui dulu yang mana itu nilai busur. Nah, pada lingkaran, apakah menjelaskan ulang ya? Pada lingkaran, nah ini lingkaran, ada lingkaran ya, bagus. Ini jika Bapak memiliki lingkarannya itu kita berikan di sini ada tali busur dan juga busurnya. Nah, ini ada A. Ini siku-siku. Nah, ini siku-siku ya. Nah, berarti berapa? Yang mana tali busurnya? Yang AB yang tidak melengkungnya, yang datar. Untuk yang busur, yang melengkungnya. Ini berarti busur. Dan ini tali busur. Nah, kenapa? Bagaimana kalau kita misalkan OB-nya itu berapa tadi di masalah kedua? Kita ingat? Masalah kedua. Ya, tentang kincir angin itu untuk masalah 2, kincir air di atas digunakan untuk membangkit listrik dan irigasi. Pada diagram sebelah kanan, roda dengan diameter 10 meter. Nah, berarti kalau rodanya itu diameter 10 meter, berarti roda ini 10 meter. Berarti berapa jarinya? 5 meter ya. 5 meter. Nah, dan juga roda dengan diameter 10 meter.
busurnya kita coba ini 90 derajat. Maka berapa tali busurnya? Itu kan soal-soal yang konseptual tanpa kita soal-soal yang konsep. Berarti tali busurnya adalah ini berarti 2R dikali sin kita jadinya berapa? 5 Pak. 5 kali sin sudutnya 90 derajat. Ini 45 10 dikali sin 45 itu adalah setengah ke tinggal 5 ke 2 cm. Enggak meter Pak. Ya, bentar ya. Itu tandanya yang kita perhatikan. Tandanya mungkin masih layang-layang ya. Nah, di sini kita dapatkan 5 akar 2. Nah, itu setelah kita dapatkan dari temuan kita tentang kincir air tadi. Oke, baiklah Anda semua, itu sudah selesai menjelaskan artinya tadi kan. Selanjutnya kita akan seperti biasa mengisi refleksi diri kita. Silakan dibuka pada HP-nya, dibuka pada grupnya. Itu sudah Pak kirimkan link Google Form untuk refleksi diri sendiri dan juga tempat jawab. Nah, silakan diisi sekitar 5 menit ya. Baik, kan ada semua, itulah materi kita pada hari ini. Materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang luas juring. Nah, silakan dilihat lagi bukunya, dibuka lagi bukunya setelah mata pelajaran tentang tali busur kita. Baik, itu saja materi kita hari ini. Bapak kita akhiri dengan membacakan ataupun melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Terima kasih Pak.